Oke, para pemirsa Pro TV, hari ini kita mau ngobrol banyak nih. Ada tokoh yang namanya mungkin sudah familiar. Tahun 98 itu orang sebut-sebut nama Budiman Sujatmiko sebagai salah seorang anak muda pendobrak kevakuman politik pada saat itu, dan kemudian dia berkarir sebagai politisi, pernah duduk sebagai anggota DPR, dan tentu saja nggak cukup sampai di situ, cuma duduk sebagai anggota DPR, tapi belakangan, terutama pada saat ketika dunia digital lagi rame, Budiman Sujatmiko juga mendorong atau menstimuli lahirnya gagasan-gagasan segar dengan komunitas inovator 4.0. Nah, ini menarik karena apa? Karena dari sini beliau ingin, atau Budiman ingin mendistribusi informasi yang tadinya terbatas pada kalangan tertentu kemudian bisa dinikmati oleh banyak orang. Saya yakin banyak banget ini yang bisa kita gali siang ini dengan Mas Budiman. Selamat sore menjelang siang. Selamat sore, Eko. Ya. Sama TV. Saya ditemenin sama juga ini Dewan Pengawas. Dewan Pengawas Masyarakat Jawa. Dewan Suriahnya Cokro TV ya. Dewan Suriah Cokro TV. Mungkin akan lebih seru nanti diskusinya panjang lebar, ada masa-masa juga di sini. Tapi untuk pertama saya mungkin akan bertanya pada Budiman juga. Budiman dulu, apa kira-kira sejak katakanlah sekarang sudah nggak menjabat jadi anggota dewan, kegiatannya hari-hari apa aja? Kegiatannya diam di rumah sebagaimana banyak orang dan memanfaatkan teknologi digital untuk networking, untuk saling bertukar pikiran, beradu gagasan, dan co-creating imaginations dengan teman-teman. Bersama-sama membangun imajinasi bersama, dan kemudian setelah itu nyari orang yang ahli algoritma, ahli apps untuk mengalgoritmakan imajinasi kita. Kira-kira gitu. Saya bayangkan meng-create imajinasi, kok saya dengernya kayak Miyabi atau Mia Khalifa. Kok creating imajinasi lah ya, ngomong apa nih yang bisa kita lakukan dalam soal ekonomi, bisnis, politik, pendidikan, kesehatan, kemudian yuk cari di antara anak-anak inovator, kita diskusikan gimana cara buat aplikasinya, ya gitu aja. Seperti saya bayangin sih dulu mungkin Sergey Brin, Larry Page dulu waktu kuliah di Stanford, mereka menghayal gimana ya caranya kita tetap selimutan di kamar kos tapi bisa baca jutaan buku tanpa harus ke perpustakaan Stanford jalan kaki misalnya. Mungkin aku bayangkan Sergey Brin, Larry Page seperti itu, atau seorang Mark Zuckerberg berimajinasi gimana ya aku bisa punya teman puluhan juta tanpa harus kemana-mana. Imajinasi itu diasah, diomongin, setelah itu, yuk kita bikin algoritmanya yuk. Jadilah Facebook, jadilah Google. Saya kira inovasi-inovasi itu sekarang harus mulai dari imajinasi. Dan imajinasi itu orang bisa banyak hal ya. Jadi ini mungkin sekalian mungkin bisa dijelaskan kepada kita ya. Kan Bung Budiman ini kan menjadi pencetus atau inisiator tadi yang disebut Mas Eko tadi, gerakan Inovator 4.0, dan isinya itu anak-anak muda pintar-pintar dari berbagai kampus, dari Oxford, kamu juga gabung dari Amerika gitu kan, untuk menciptakan tadi, meng-create imajinasi itu. Jadi mungkin bisa dijelaskan ini sebenarnya apa ini Inovator 4.0 ini, dan bagaimana itu terkait dengan atau bisa dikaitkan dengan perjuangan atau apa yang dilakukan oleh Budiman selama ini dalam politik. Iya. Saya punya 5 obsesi dalam hidup ya. Pertama, kebebasan manusia. Karena itu saya dengan teman-teman ikut berjuang melawan Orde Baru, ingin mewujudkan kebebasan manusia Indonesia. Ya. Setelah itu tercapai tahun 98, saya ingin mencapai obsesi saya yang kedua, keadilan sosial atau kesetaraan di antara manusia. That's why saya dengan teman-teman di DPR memperjuangkan undang-undang desa, itu wujud salah satu yang mewujudkan keadilan sosial manusia di antara manusia. Setelah keadilan sosial, ada undang-undang desa, salah satunya nggak cukup bebas dan adil, harus maju juga. Jadi obsesi saya yang ketiga, kemajuan manusia. Nah,
Dalam rangka kemajuan manusia ini, saya dengan teman-teman di Inovator 4.0 Indonesia tahun 2018 untuk nyiapin orang-orang Indonesia, saya sebut brain power, gimana nih menyongsong kemajuan manusia yang diwarnai teknologi digital. Nanti ada obsesi saya yang keempat dan obsesi saya yang kelima, tapi itu nanti belum masanya, mungkin 10 tahun lagi. Sekarang kita lagi coba ngejar kemajuan manusia, ya kita ngumpulin tadi, Bung Sahal udah cerita, ada 3 jenis orang yang kita kumpulin, Bung Sahal, anak-anak muda Indonesia, tidak harus lulusan luar negeri, bahkan tidak harus semua universitas, ada yang SMA juga. Itu kita kasih 3 kelompok orang, yaitu orang-orang yang kita sebut yang ingin membuat masyarakat yang cerdas. Politisi progresif, ada bupati, ada DPR, ada lintas partai, ada DPRD, ada pendidik, ada psikolog, ada budayawan. Kita kumpulin. Saya sebut mereka golongan orang yang ingin membuat masyarakat cerdas, sistem sosial yang cerdas. Those who want to make our society smart, kira-kira gitulah. Tapi itu nggak cukup. Mereka harus ngomong juga sama orang-orang yang ingin membuat alat-alat yang cerdas. Ahli komputer, data scientist, ahli quantum computer, ahli blockchain, ahli satelit, ahli drone. Saya sebut mereka those who want to make our technological tools smart. Nah, mereka harus ngobrol nih antara 2 jenis golongan itu. Tapi itu nggak cukup. Di era revolusi 4.0 harus juga ngobrol dengan orang-orang yang ingin membuat tubuh biologis kita smart dan sehat. Ahli-ahli rekayasa genetik, ahli-ahli neuroscience, ahli-ahli psikiatri, ya. Itu kita kumpulin juga, ada gene editor, ahli biokimiawi, ya. Ada juga teman-teman kita 2 orang yang sedang riset vaksin anti COVID di Oxford. Ada 2 orang, 1 lagi dari Cambridge juga. Dan mereka sudah menemukan itu, sudah akan diproduksi massal. Ya, jadi jenis ketiga itu ada orang-orang yang ahli-ahli biologi, ahli-ahli neuroscience, ahli-ahli kedokteran, yang diantara juga ikut dalam riset-riset vaksin di Oxford untuk vaksin anti COVID-19. COVID-19 kita ajak juga di Inovator. Dan itu orang Indonesia ya? Orang Indonesia ya? Kira-kira ya itu semua orang Indonesia. Jadi ahli-ahli kedokteran, ahli-ahli biologi, ngomong sama ahli komputer, ngomong dengan ahli artificial intelligence, ngomong dengan ahli antropologi, ngomong dengan ahli kebudayaan, ekonomi, politik, dan sebagainya untuk ngobrol bareng. Karena kita kan mau menghadapi situasi baru ya. Situasi baru ini nggak cukup sekedar diomongin oleh ahli kesehatan. Ahli sosial, ahli ekonomi harus ngomong bareng juga, anak-anak muda. Ngomong ahli komputer harus rembukan, musyawarah of mind. Ya, Inovator 4.0 Indonesia kita harapkan menjadi meeting of minds dari orang berbagai macam keahlian, anak-anak muda, kira-kira begitu. Ya. Konkretnya gimana, Mas Budiman? Kegiatan konkretnya gitu? Konkretnya, satu, kita bikin forum namanya Big Questions Forum, kita kerjasama dengan KPG untuk memunculkan tema-tema tentang bioteknologi, tentang quantum computer, tentang apapun. Kita ngomongin satu. KPG itu maksudnya Kepustakaan Populer Gramedia. Gramedia, ya. Oke. Jadi ini penerbitan. Oke. Mendorong anak-anak bikin riset tentang bikin aplikasi kesehatan, aplikasi pendidikan, kemudian aplikasi teknologi pertanian berbasis digital. Kita dorong teman-teman untuk juga masuk ke desa-desa, kita hubungkan dengan kepala desa, karena kebetulan kan ada dana desa, desa-desanya jangan cuma sekedar bikin jalan atau bikin jembatan, tapi juga kalau bisa investasi sumber daya manusia ya. Sebagian dari dana desa itu dipakai untuk ngasih beasiswa pada anak muda desa yang cerdas, suruh kuliah, dan kita bimbing juga bikin badan usaha milik desa supaya BUMDes ini mungkin 5-10 tahun lagi bisa berkembang menjadi perusahaan-perusahaan teknologi, begitu dengan kerjasama dengan uang mereka dan orang-orang muda tadi saling membantu, karena kebanyakan anak muda ini asal desa juga sih. Ada yang dari Madiun, segala macam, ada yang dari Mojokerto, ada yang dari Gorontalo, macam-macam. Jadi secara profesional ya, bukan kerja bakti, orang desa membayar mereka. Nah, kita seperti itu. Kita buat bisnis teknologi dengan komunitas, kira-kira gitulah. Dan kelompok ini terbuka ya, kelompok Inovator 4.0 terbuka. Jadi siapapun boleh bergabung. Terbuka terbatas. Syaratnya jangan melihat masa lalu, jangan ingin kembali ke masa lalu.
Ya, mau Maksudnya balik ke gimana tuh? Orde Baru 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, atau balik ke ratusan tahun yang lalu itu nggak boleh. Harus lihat masa kini dan masa depan. Itu aja sih. Jadi syaratnya pro kemajuan itu ya. Pro kemajuan Karena dan kemajuan jangan kan punya cita-cita bubarin Indonesia. Jangan membubarin Indonesia. Indonesia kita pakai modal awal. Ya, itu aja. Jadi ini kalau tadi kan ada kebebasan, keadilan, dan kemajuan. Jadi fokus Betul. yang untuk inovator 4.0 ini soal Di kemajuan kemajuannya. gitu ya. Di kemajuannya. Dan mendorong entrepreneurship juga ya, Eko sama Sahal, Iya, iya. kewirausahaan teknologi gitu. Kita dorong itu. Kewirausahaan teknologi. Berarti kayak semacam apa bikin startup gitu? Betul. Startup tapi bukan dimiliki pribadi. Kita syaratnya ini dikerjasamakan dengan desa. Jadi shareholders-nya bukan cuma individu yang ahli komputer, tapi di situ desa harus punya saham juga. Syarat itu yang membedakan dengan yang membedakan dengan unicorn yang ada gitu ya. Kita ada syarat sosial. Nah, ini kan kita tadi ada obsesi yang kedua, keadilan sosial ya, bukan cuma kemajuan kan ya. Jadi kita punya prinsip no one should be left behind. Kemajuan ini jangan membuat sebagian terlantar di runway di landasan pacu. Jadi lu boleh maju, bikin aplikasi machine learning, artificial intelligence, bioinformatika, telemedicine, tapi usaha ini kamu boleh punya saham, tapi orang desa harus dilibatkan. Jadi BUMDes investasi di situ atau si BUMDesnya sendiri, badan usaha milik desa atau koperasi, kita lagi juga bikin koperasi Bung Sahal, Eko ya. Kita lagi kerjasama dengan pegiat-pegiat desa bikin, kita baru bikin 1 bulan yang lalu, koperasi namanya mungkin agak bombastis, tapi kita percaya dalam 5 tahun ke depan bisa. Namanya Koperasi Satelit Desa Indonesia, KSDI. Ini dari berapa puluh provinsi, anak-anak muda, IT, ngumpulin duit, koperasi. Suatu saat kita punya cita-cita orang desa punya satelit. Maksudnya ngorbitin satelit sendiri? Tapi ya mungkin agak depan. Tapi dalam waktu dekat kita akan menyepakati kita mau bikin handphone sendiri. Ya, kita punya handphone sendiri namanya Desa Nova. Memang sebagian teknologinya masih dari luar, tapi lokal kontennya ya sekitar 40% kita akan ada lokal konten dari orang-orang Indonesia. Kemudian ada anak-anak inovator yang kuliah bikin mobile handphone di Austria ada, kemudian juga di Indonesia. Semua teman-teman nanti yang ngebeli ya orang-orang desa begitu kira-kira, nanti aplikasi pertanian, pendidikan pertanian, kesehatan gitu. Jadi pengennya kayak gitulah, kemandirian. Kalau sekarang sudah ada yang jalan? Yang sudah jalan Telco Desa, kita baru uji coba, kita udah coba. Telco Desa itu adalah baru beberapa nagari di Sumatera Barat. Jadi desa itu menjadi internet service provider. Jadi semacam IndiHome-nya desa. Jadi orang desa menyediakan service internet, bayarnya ke BUMDes begitu. Nah ini kita sudah permintaan dari Jombang, kemudian ada dari Cirebon, satu lagi dari Sulawesi kalau nggak salah. Jadi kita ingin uji coba dulu, ada 20 desa sudah mendaftar. Begitu berhasil, nanti kita harapkan desa-desa akan menjadi internet service provider begitu untuk investasi seperti itu. Itu satu. Kedua, kita lagi buka pelatihan juga AI, pelatihan AI ke desa-desa, membuat teknologi dengan bahan-bahan yang ada di desa untuk ngecek data pertanian, data kesehatan tanaman segala macam. Seperti itu. Ya. Sampai ada support dari pemerintah nggak? Kami mandiri. Mandiri. Jadi memang sepenuhnya ini isinya gerakan, aktivis, teknolog, saintis, inovator lah. Kalau teman-teman nanti mau ikut boleh. Buka, asal jangan yang ke masa lalu lah, ya. Gitu. Jadi asal jangan ke Orde Baru dan khilafah gitu ya. Nah itu menarik soal asal jangan ke masa lalu. Masa lalu di sini kan pengertiannya asal jangan Orde Baru, kembali ke Orde Baru, dan juga asal jangan khilafah, gitu kan? Iya. Itu kan artinya berarti Bung Budiman ini dengan gerakannya ini secara sadar ingin menciptakan sebuah tren lah di kalangan anak muda Indonesia sekarang ini kan pilihannya kalau mau concern dengan politik itu mereka kan pilihannya apa yang tersedia, partai tidak menarik,
di mata mereka kan. Kemudian mereka menjadi tertarik kepada khilafah misalnya. Padahal partai itu juga penting gitu. Tapi kan karena citra mereka, pandangan mereka tentang partai kan membuat mereka tidak tertarik. Terus khilafah menjadi alternatif. Nah, ini di tengah orang punya anak muda sekarang ini sebenarnya posisi gerakan yang pro kemajuan, pro inovasi itu gimana, Bung Budiman? Gini, sudah sifat anak muda. Kita pernah muda ya, masih muda juga sekarang, 20 tahun lalu, 30 tahun lagi, Bung Eko masih muda juga. Apa sih sifat anak muda? Satu, bosenan. Kedua, selalu nggak betah lihat realita kekinian. Udahlah. Anak muda itu bosenan dan selalu nggak betah lihat realita kekinian. Mereka selalu ingin keluar dari realita loh, anak muda itu. Itu udah sifatnya ya. Kalau bahasa Jerman, Sturm und Drang. Masa-masa Sturm und Drang, masa-masa badai dan gejolak. Nah, ketika sifat anak muda, kita banyak anak muda ya, bonus demografi ya, itu karena mereka ingin keluar dari kekinian, realita kekinian yang dianggap tidak ideal, ya, anak muda selalu mencari sesuatu di luar realita. Ketika yang hadir adalah cita-cita ideal dari masa lalu, yang dianggap old golden era, ya, itu dianggap mereka memberikan jawaban daripada hari ini lebih baik ke masa lalu keemasan. Itu kalau nggak ada alternatif tawaran ke masa depan, nggak ada alternatif yang futuristik, maka satu-satunya outlet atau jalan keluar mereka dari realita adalah lari ke masa lalu keemasan atau yang mereka anggap keemasan itu. Sehingga harus dikasih outlet yang lain yang memang benar-benar akan datang, yaitu agenda masa depan. Itu udah sifat anak muda. Saya waktu anak muda, Sahal, Eko juga mungkin, aduh Orde Baru nggak asik banget sih, anyep banget, kita ingin demokrasi. Karena kita membayangkan, kita keluar dari kekinian Orde Baru, kita kayak demokrasi. Hari ini orang, demokrasi kok gini sih? Kok mahal? Kok korup? Kok oligarkis? Katanya demokrasi keren, nggak keren. Aku ingin keluar dari realita masa kini. Ada dua alternatif. Jadi kerinduan masa lalu itu atau masa depan yang sungguh-sungguh memang akan datang gitu. Kira-kira begitu. Inovator mau nawarin itu, menawarin keluar dari realita tapi tetap ke masa depan, jangan ke masa lalu. Kira-kira gitu. Menarik. Tapi bentuknya kan kalau Orde Baru itu ada sosoknya, kalau khilafah itu ada sosoknya. Nah, ini kan problemnya kan menawarkan sesuatu yang sosoknya agak susah tuh di nah, itu dia. Tantangannya di situ, Bung Eko. Benar sekali. gitu. Karena bagaimanapun juga manusia itu bisa digerakkan oleh dua hal sih. Oleh cerita dan oleh tokoh utama di dalam cerita. Bener nggak? Ya. Kita sekarang lagi bangun cerita, lagi bangun narasi. Tapi narasi bisa kita buktikan ya. Tokohnya gimana? Kenapa saya undang anak-anak muda desa, tapi yang katakanlah sudah kuliah di Oxford, udah kerja di Tesla, ada tuh. Ada orang Indonesia sudah kerja di Tesla, ada jadi kepala inovator office-nya Dubai, ada anak Indonesia, anggota inovator juga, kepala inovator office-nya Dubai, Innovation Office, Silicon Oasis di Dubai, dia kepalanya orang Indonesia. Kita tunjukin, loh ada orang desa, dia jadi kepala Silicon Oasis di Dubai, ada jadi researcher di Cambridge, ada kuliah di MIT, orang desa loh, orang kayak biasa. Kalian lihat mereka tuh sebagai role model, kalian kejar, harus seperti mereka dan bisa. Dan inovator maunya pengen menciptakan ekosistem itu. Yuk, bareng-bareng, jangan putus asa. Ini ada tempat kita berkubang bareng-bareng loh. Kamu nggak ngerti, orang itu ngerti, udah jangan minder. Mereka tuh bukan pinter loh. Mereka cuma lebih ngerti duluan dari kamu. Bukan berarti mereka pinter loh. Jadi kita tekankan gini, orang-orang di MIT, di Harvard itu bukan lebih pinter dari kamu. Mereka cuma lebih dulu ngerti. Ya sekarang giliranmu untuk ngerti dong. Selain diskusi kira-kira gitulah. Tapi agar supaya nggak pengawang-awang, kita kasih kerjaan konkret. Ayo ke desa yuk. Ngomong sama orang desa yuk, sama kepala desa yuk, sama BUMDes yuk. Ada yang konkret kita kerjakan. Belum banyak, belum masif, tapi ya kita coba terus. Kalau ini berhasil di satu titik, 1-2 spot, 20 spot, 30 spot, diharapkan ini akan menjadi inspirasi. Karena bagaimana juga orang desa, problem mereka kan kemiskinan infrastruktur fisik dan kemiskinan masih banyak terbelakang, sehingga mereka masih mengejar bikin jalan, bikin jembatan. Nggak apa-apa, 5 tahun lalu bikin jalan, bikin jembatan, tapi
nggak cukup loh bikin jalan, bikin jembatan, uang dana desamu itu bisa pakai untuk beasiswa loh. Yuk sekolahin anak-anakmu yang pinter, kasih beasiswa ke sekolah ke ITB, kayak ke UGM, kayak ke UIN, kayak setelah itu mereka balik ke desa bikin BUMDes, kira-kira gitulah. Sebenarnya kayak gitu. Kita sekarang ini punya Kementerian Desa. Kalau diminta untuk memberi penilaian terhadap langkah-langkah Kementerian Desa yang selama ini, apa positifnya, apa kekurangannya, sehingga kemudian harus ada inovator 4.0 untuk kemudian mendorong ini percepatan. Pada periode lalu Kementerian Desa sudah bagus ya, sudah bisa menstimulasi banyak yang berdiri BUMDes, sehingga kita sekarang sudah ada 38.000 badan usaha milik desa, dari 74.000 desa sudah bisa distimulus 38.000 BUMDes, itu oke. Yang sekarang ini kan baru berjalan nih, kita nggak tahu, kita nilai, tapi tiba-tiba ada pandemi, ya. Ada pandemi ini bukan cuma Kementerian Desa, semua kementerian bingung. Kemarin kritik Pak Jokowi kan, kementerian-kementerian nggak bisa ngeluarin anggaran, Kementerian Kesehatan baru 1,5%, padahal udah masuk bulan Juli. Nah, di sini ada kebingungan, terus terang aja. Menteri Desa, Menteri UKM, Menteri Kesehatan, banyak menteri-menteri menjadi bingung, karena memang pandemi ini benar-benar nggak cukup dengan cara kerja yang lama, apa yang sukses di masa lampau atau beberapa bulan yang lalu, nggak bisa jalan di era sekarang. Jadi memang dibutuhkan menteri-menteri yang berani, dan kemudian jangan lagi pakai pendekatan top down dong, pakai pendekatan social network, jangan terlalu birokratis. Pak Jokowi udah marah, itu uang tuh harus nyampe ke rakyat, sumbangan harus sampai ke rakyat, tapi kemudian datanya tumpang tindih, masih birokratis, ya kemudian sehingga kemudian rakyat tidak cepat-cepat dapat solusi dari pemerintah. Yang sebenarnya pemerintah Pak Jokowi sudah ngomong begitu. Jadi memang ini semuanya lagi kebingungan. Nah, solusi yang kami tawarkan gini, Bung Eko dan Sahal. Jadi gini, Amerika Serikat itu adalah ikon dari corporate driven innovation. Inovasi-inovasi teknologi yang didorong oleh perusahaan-perusahaan swasta. Google, Facebook, you name it, apa sih? Baik-baik lah ya, Tesla. Ya, contohnya lah ya, nyebut. Amerika itu adalah ikon dari corporate driven innovation. Dan mereka berhasil. Cina menjadi pengimbang. Mereka pendekatan inovasi adalah state-driven innovation, inovasi-inovasi yang ditopang oleh negara, oleh partai. Alibaba, Tencent, itu tidak akan bisa cepat dapat market kalau nggak ada perintah top-down dari pemerintah pusat, kan? Ya kan? State-driven innovation. Nah, menurut saya, yang kita coba bangun, dan ini akan menjadi alternatif ketiga inovasi adalah community-driven innovation. Inovasi-inovasi yang didorong oleh komunitas. Nah, kita makanya masuknya ke desa, ke kampung kota, bikin ekosistem inovator, karena kita percaya brain power harus ketemu community power, kira-kira begitu. Jangan cuma brain power ketemu political power, seperti di Cina. Di Cina kan brain power ketemu political power tuh. Kalau di Amerika, brain power ketemu financial power. Ya kan? Amerika brain power ketemu financial power, jadilah Silicon Valley. Di Cina, brain power ketemu state power, jadilah Alibaba, jadilah Tencent, jadilah macam-macam Xiaomi. Ya, dua-duanya berhasil dengan cara mereka sendiri-sendiri. Tapi menghadapi era new normal, nggak bisa kayak gitu. Kita harus pendekatan ketiga. Brain power ketemu community power. Itu yang kita coba lakukan. Bisa nggak sih ada jalan ketiga? Brain power ketemu community power. Nah, sedang kita lakukan. Bukan berarti kita ngabaikan negara, bukan berarti kita ngabaikan modal, kita juga terbuka pada investasi, kita terbuka pada kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan swasta, dengan BUMN. Kita sudah pernah diskusi, saya pernah diskusi dengan Wakil Menteri Negara BUMN, Pak Budi Sadikin, pernah berbicara juga, kita pernah berbicara juga dengan Pak Menristek, Pak Bambang Brojo, bahkan Pak Bambang Brojo pesan, Mas, tolong inovator dorong konsep grassroots innovations, oke. That's our things, itu kesukaan kita banget, grassroots innovation. Grassroots innovation ya gimana inovasi-inovasi bioteknologi, IT itu kebutuhan rakyat, karena setelah new normal ini ada 3 bisnis yang akan berkembang ya. Bisnis pertanian, bisnis kesehatan, bisnis pendidikan yang ditopang oleh IT. Itu everlasting itu. Sementara bisnis pariwisata, bisnis traveling yang mengasumsikan atau membutuhkan pengumpulan orang dalam jumlah banyak, itu akan mengalami kebangkrutan. Tapi akan besar berkembang bisnis swasta, bisnis pertanian, kesehatan, pendidikan yang ditopang oleh IT. Nah, kita makanya dorongnya ke arah sana. Ahli IT
kesehatan, ahli IT pertanian, ahli IT pendidikan. Nah itu aja. Menurut saya AR kita harus sana. Menurut saya kayak gitu. Kalau potensi community power tadi, kekuatan massa itu di Indonesia dengan kondisi kayak gini, Anda pesimis atau optimis? Apa yang bikin pesimis? Apa yang bikin optimis? Yang bikin pesimis, sebagian community kita masih secara intelektual itu diisi oleh ide-ide, ajaran-ajaran, atau bahkan kurikulum-kurikulum yang cocok di era old normal. Ya kan? Cocok di era old normal, ilmu ekonomi yang basisnya adalah scarcity, scarcity, kelangkaan. Teori-teori ekonomi kita masih berbasis kelangkaan, padahal di era rekayasa genetik, di era rekayasa atomik, dan di era rekayasa digital, kita akan menghadapi era namanya era of abundance, era keberlimpahan. Keberlimpahan data, keberlimpahan produk, kan rekayasa atomik bisa membuat produk-produk jadi macam-macam ya. Kita aja nih, diskusi kita kayak gini, bisa menghasilkan data dan bisa menciptakan sebuah komoditi loh, kira-kira begitu. Jadi kita akan era keberlimpahan. Sementara pengajaran ekonomi kita diajari era kelangkaan. Semua hal menjadi benda ekonomi, padahal di era kemajuan teknologi semakin banyak benda komersial akan menjadi sosial gitu loh. Contoh, dulu kita berpikir kuliah di MIT itu mahal. Tapi hari ini ada kuliah-kuliah gratis di MIT. Ya, buku-buku terbitan Cambridge misalnya University Press mahal, tapi dengan adanya pandemi sekarang bisa digratiskan. Penerbit Springer buku-bukunya digratiskan. Kuliah-kuliah di Harvard digratiskan. Padahal kita bayangin dong kuliah di Harvard mungkin miliaran. Tapi sekarang tiap malam saya nonton kuliah di MIT, nonton kuliah di Harvard, saya baca buku gratis dari Springer, dari Cambridge University Press. Artinya apa? Yang berapa bulan lalu masih komersial dan mahal, hari ini menjadi sosial. Itu cirinya normal. Jadi dari dulu langka, ilmu pengetahuan itu langka, sekarang jadi berlimpah. Wikipedia sudah lama ya. Wikipedia sudah lama ya. Di YouTube juga banyak sekali kursus-kursus machine learning yang gratis tuh, yang mungkin berapa tahun lalu mahal banget. Jadi paradigma kita dalam ilmu ekonomi harus mengubah. Enggak. Di era sekarang bukan kelangkaan tapi keberlimpahan. Jadi segala yang dulu yang ekonomis sekarang harus benda sosial. Nah, paradigma ini masih diajarkan. Satu. Kedua, kita masih belajar, komunitas kita belajar menambah informasi, dianggap itu belajar. Padahal sekarang enggak. Memilah informasi, itulah yang belajar sekarang gitu loh. Kita udah banyak informasi dong. Dulu saya 10 tahun lalu dianggap perpustakaan berjalan, teman-teman. Orang dianggap banyak tahu, dianggap keren. Enggak, sekarang banyak tahu enggak keren. Tapi mana yang dari yang dia ketahui itu yang paling tepat, yang paling bijak, itu yang paling keren. Jadi cara kita memproses informasi dan bukan cara kita mengumpulkan banyak informasi, itu yang sekarang jadi ukuran. Sekolah kita masih ngasih manusia, jadi manusia referensial, manusia banyak referensi itu dianggap sebagai tujuan. Padahal manusia yang banyak imajinasi dan analitis itu yang menurut saya proses pendidikan. Ya, jadi yang sekuler pun mengalami proses itu loh, Sahal. Ya, bukan cuma yang sekuler pun mengalami krisis itu. Saya kira sekarang imajinasi lebih penting daripada pengalaman. Analisis lebih penting daripada banyaknya informasi. Saya kira itu revolusi betul ya. Kita coba bangun itu, tradisi itu. Saya kira Cokro bisa banyak membangun, mensosialisasikannya ya. Kritis, analitis, kira-kira gitu. Dan imajinatif ya, tentu saja. Kita berharap begitu. Tapi saya ingin kembali sebentar ke soal tadi ya, soal bagaimana melihat yang dilakukan oleh Budiman ini sebagai bagian dari upaya memberi tawaran pada anak muda ya. Kan tadi dibilang anak muda itu nggak puas dengan masa kini, dengan yang sekarang. Yang sekarang ini mengecewakan, jadi harus ada alternatif. Alternatif pertama, ada yang pengen ke masa lalu yang jauh, yaitu khilafah. Ya kan? Tapi ada juga yang nggak puas dengan yang sekarang dan tidak mau kompromi sama sekali. Dan semuanya jelek. Semuanya jelek menafsir politik, ekonomi, sosial, nggak ada yang beres. Misalnya SJW lah. Social Justice Warriors itu kan betul-betul membayangkan sebuah utopia tentang masyarakat tertentu yang saya nggak tahu seperti apa yang dibayangkan. Dasarnya kan juga kritik terhadap yang sekarang, yang masa kini nggak memuaskan,
kompromi terhadap masa kini dianggap sebagai mengecewakan, misalnya orang masuk partai, orang masuk sistem, apa itu dianggap pengkhianatan oleh mereka. Jadi ini ada alternatif ke kanan, yaitu khilafah, kanan luar ya, kanan jauh. Ada alternatif kiri jauh, yaitu SJW. Nah, ini gimana Bung Budiman melihat hal semacam itu dalam kaitannya dengan upaya yang sekarang yang Budiman lakukan? Iya, sorry. Sebenarnya intinya saya pengen tahu pandanganmu tentang SJW gimana. Begini ya, ada yang kanan jauh dan kiri jauh, kedua-duanya lahir dari kekecewaan, tapi kedua-duanya satu hal yang menyamakan keduanya. Mereka tidak mempercayai proses dan tidak percaya algoritma, kalau pakai bahasa IT sekarang. Algoritma itu kan sebenarnya menegaskan bahwa segala sesuatu berproses. Teknologi bisa membuat proses itu menjadi lebih cepat. Mereka ingin lebih cepat, tapi mereka menolak teknologi, itu masalahnya. Jadi mereka paradoksnya adalah mereka ingin cepat, segala sesuatunya ingin cepat lebih adil, ya, ingin cepat lebih ideal. Tapi di lain pihak mereka menolak bahwa syarat untuk itu harus ada proses, dan proses dengan teknologi digital itu sudah disediakan dengan cepat, namanya algoritma. Di lain pihak mereka gagal memanfaatkan itu, dan kalaupun mereka menggunakan itu, mereka gagal menangkap nilai-nilai filosofis di balik algoritma itu, bahwa seolah tools, alat itu segera alat. Enggak, ada filsafat di dalamnya, ada ideologi di dalamnya, ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu tidak mereka lakukan saat mereka tidak melakukan penilaian kritis bahwa kemajuan, keadilan, kebebasan di era 4.0, apalagi di era new normal, itu bentuknya tidak persis seperti textbook yang mereka baca, ya, 20 tahun lalu yang kita baca juga, Bung Sahal. Ya. Kita kan tidak membaca huruf. Kita nggak puas membaca huruf kan? Kita membaca apa yang tidak terlihat di antara huruf kan? Di antara alinea yang kita baca juga kan? Ya. Ide jadi di maksudnya balik huruf. SJW itu kiri harfiah gitu ya? Ya itu menurut saya SJW itu ya terjebak pada namanya dogmatisme. Terjebak pada dogmatisme bahwa bentuk itu adalah esensi, kan salah. Agak filosofis nih. Bentuk itu dianggap isi, beda bentuk langsung beda isi aja, kan repot. Ya kan, padahal yang namanya bentuk tuh relatif banget. Sekarang tuh bentuk tuh bisa diambil dari apapun gitu loh, ya kan. Sekarang aja bentuk kita ada lain. Contoh gini, Bung Sahal, Bung Eko. Dulu 4 bulan lalu kita anggap diskusi kayak gini dianggap dunia maya, betul tidak? Saya ngomong dan Bung Eko dengan Sahal lewat video gini dianggap oh, ini dunia maya, ada dunia nyata. Sadar nggak bahwa ini sekarang bukan dunia maya lagi loh. Ini sudah menjadi kenyataan kita loh. Pakai handphone, Zoom, itu udah dunia nyata. Jadi nggak bisa disebut diskusi lewat Zoom, webinar itu dunia maya. Enggak. Ini sudah jadi kenyataan. Ini udah dunia nyata. Ini kita nggak mikir kan. Oh iya, digital ada kenyataan. Dunia maya ada bagian dari kenyataan. Bukan dunia maya sendiri, dunia nyata sendiri. Enggak. Kayak gini kan harusnya dipikirin dong. Kalau kita mau jadi aktivis, kalau kita menjadi perubah ya harus mikirin kayak gini-gini ya. Gitu, menurut saya ya. Jadi cara untuk memperjuangkan social justice itu nggak hanya satu bentuk begitu ya. Ada harus dibutuhkan kreativitas untuk memikirkan bentuk-bentuk lain gitu ya. Bentuk cara lain bagi saya social justice itu dan kemajuan itu dicapai kalau masyarakat dan individu berdana, berdata, berdaya. Tiap individu punya dana. Apa? Ya. Ini pernah ditulis di Kompas juga oleh Budiman ya. Tiap individu punya dana, tiap komunitas punya dana. Tiap individu punya data, tiap komunitas punya data. Tiap individu punya data, dan tiap komunitas punya daya. Tiap individu punya daya, dan tiap komunitas punya daya. Itu aja. Sesimpel itu kok keadilan itu dan kemajuan itu. Teknologi sudah memungkinkan itu, Bung Eko, Bung Sahal. Apa namanya? Kalau punya dana, kalau untuk komunitas, salah satunya dana desa. Kalau untuk individu, kalau punya dana, universal basic income. Kemudian kalau data, kalau untuk komunitas itu namanya blockchain. Kalau punya data untuk tiap individu namanya ada teknologi Internet of Me. Tiap manusia berdaulat atas datanya. Tiap manusia punya server, personalized server. Itu ada teknologinya itu.
Daya. Artinya apa? Tiap komunitas punya daya. Kita artikel aja, kita artikel sebagai energi, listrik, bisa. Energi daya individu bisa nggak? Bisa. Ada teman kita yang sudah bisa ya, treadmill itu menghasilkan listrik loh. Olahraga pagi-pagi treadmill ya. Kemudian untuk melistriki rumah seharian, dia pergi, listrik dihasilkan dari treadmill dia. Ada energi. Jadi tiap individu pun menghasilkan daya atau energi. Daya dalam pengertian yang fisis ya, energi ya. Tapi daya dalam pengertian yang sifatnya sosial, ya dengan punya uang, dengan punya data, kamu akan berdaya dong. Kamu bisa punya uang dan bisa membuat analisis apapun dalam hidup ya, untuk bisnis, untuk ekonomi, untuk politik, untuk pacaran, untuk cari jodoh, untuk cari ilmu. Ya, teknologi memungkinkan. Kenapa kita nggak mencoba melihat itu sih? Kenapa kita masih pakai cara lama? Kalau cara lama saya juga apal cara lama, tapi ya setiap orang berubah ya. Setiap orang berubah bentuk ya, berubah bentuk, tapi esensi nggak boleh berubah. Saya pikir itu ya. Kalau dalam konteks kayak gini tadi, apa masyarakat yang dicita-citakan tadi, setiap orang punya dana, punya data, punya daya, begitupun komunitas. Itu nanti saya membayangkan politik akan kayak apa? Politik kalau kata Martin Surajaya bukan lagi berbasis hak, tapi politik berbasis truth. Kebenaran yang diverifikasi oleh data. Aku bikin hoax, aku memfitnah Eko, aku memfitnah Sahal. Hak itu nggak dicabut, untuk hak memfitnah nggak dicabut. Tapi kamu punya kewajiban untuk memverifikasi dengan data. Bener nggak fitnah tujuanku itu? Jadi hak menuduh tidak dicabut, ya kita tidak mencabut liberty orang untuk punya prasangka, prejudice nggak dicabut, itu adalah manusiawi. Saya punya prasangka pada Eko, saya punya prasangka pada Sahal, kamu juga punya prasangka pada saya, nggak dicabut. Ya, politik berbasis hak nggak dicabut, tapi hari ini ada politik berbasis kebenaran. Ini menarik loh, Bung Eko sama Bung Sahal. Baru berapa bulan yang lalu kita masih teriak namanya post-truth society ya. Terutama diakibatkan oleh kampanye Trump 2016, Brexit, Pilkada DKI, masalah pasca kebenaran. Sebenarnya pasca kebenaran apa sih yang diingkari oleh post-truth? Kebenaran konstitusional yang diingkari. Saya, Sahal, Ahok, Eko, itu kan punya kebenaran konstitusional. Apapun agamamu, apapun sukuku, kita Indonesia. Itu konstitusional kan? Di Amerika juga begitu. Obama, Trump, George Floyd, itu kebenaran konstitusionalnya apa? Mereka sama-sama orang Amerika. Tapi dengan adanya post-truth, kebenaran konstitusional diingkari. You hitam, aku putih. Aku punya supremasi. Maka dilawan ya. Orang hitam juga punya harga. Kira-kira gitu ya. Karena ada post-truth kan kebenaran konstitusional yang diingkari. Kemudian dengan data, makanya kebenaran yang dikhianati jadi rasial. Itu kemarin. Adanya pandemi, kita kembali ke kebenaran. Maksudnya tapi bukan kebenaran konstitusional, bukan all truth yang konstitusional. Kebenaran berbasis data. Jadi kita keluar dari pasca kebenaran bukan juga kembali ke konstitusional saja, nggak cukup, tapi pakai data. Kira-kira gitu. Jadi ini seperti pakai sains gitu ya. Ya, kayak pendiri Republik dulu ya, Bung Karno, Bung Hatta, kan marah dengan penjajahan Portugis, Inggris, Belanda, Jepang ya kan? Yang dijajakan kerajaan Demak, kerajaan Jawa, Nusantara. Tapi kan setelah merdeka bukan ingin kembali ke kerajaan Demak kan? Tiba-tiba mereka mengimajinasikan sesuatu yang nggak pernah ada di Nusantara. Namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang pernah ada sebelum Belanda datang, ada NKRI, kan nggak ada. Adanya Demak, Majapahit, Sriwijaya. Itu dilawanlah oleh kolonialisme. Terus anak-anak mudanya, yuk kita lawan kolonialisme, kita kembalikan lagi Majapahit. Kan enggak juga. Mereka kemudian mencari kebenaran baru, kebenaran konstitusional, kebenaran demokrasi, namanya republik. Kita pun gitu. Ada kebenaran konstitusional Republik Indonesia, dihianati oleh post-truth society, post-truth politics, terus kita kembali ke kebenaran. Kebenaran apa? Bukan sekedar, saya nggak mengatakan bahwa NKRI nggak benar. NKRI tetap benar. Tapi NKRI saja tanpa data, itu nggak akan relevan. Jadi ada satu kata-kata saya suka ya. Pancasila itu sebenarnya kita terjemahkan dari 4.0 apa sih? Saya lupa yang mengatakannya. Dari sila 1 sampai 5, kira-kira gini. Pada sila 1 kita beriman, sila kedua sampai sila kelima harus pakai data. Udah itu aja.
Pancasila 4.0. Pada sila 1 kita beriman, sila kedua sampai sila kelima harus pakai data. Kira-kira gitu lah, kebenaran yang baru kira-kira gitu. Untuk menuju masyarakat sadar data itu kan panjang banget kan perjalanannya kan, karena butuh keseriusan pendidikan dan luar biasa itu. Apakah itu jadi utopis? Tidak. Pandemi menyadarkan kita bahwa itu bukan pilihan tapi keharusan. Oke. Setengah tahun lalu kita masih bisa milih, kita akan menjauhkan diri dari teknologi IT nggak ya? Kita akan menjauhkan diri dari biometrik atau smartwatch nggak ya? Kita akan menjauhkan diri dari personalized medicine nggak ya? Setengah tahun yang lalu kita masih bisa milih. Adanya pandemi virus ini, maaf, privilege manusia untuk memilih terbatas. Karena begini ya, Bung Eko, Bung Sahal, di era kemarin sebelum pandemi, manusia itu mengalami yang saya sebut proses social upscaling. Orang budiman itu mengalami pembengkakan sosial. Caranya apa? Saya bikin banyak akun Twitter, saya bikin banyak akun Facebook. Mungkin akun Twitter saya cuma 900.000 followernya, tapi saya punya akun alter ego dengan nama yang lain 10 juta. Akun yang ketiga adalah dengan nama lain 5 juta. Akun saya sendiri cuma 900.000 misalnya followernya. Saya tiba-tiba mengalami pengembangan sosial. Saya ngetweet dengan akun kedua dan ketiga, saya lebih punya banyak impact, dampak sosial ketimbang pakai akun budiman. Setiap individu mengalami pembangkangan sosial. Jadi mengelola negara, jadi pemerintah itu bukan sedang ngurusi 270 juta orang. Tapi 270 juta orang dengan alter ego, identitas sosial yang tak terhingga jumlahnya. Itu repot. Di era revolusi industri 4.0, apalagi pandemi, manusia bukan cuma mengalami pembangkangan sosial loh, tapi pengerucutan biologis. Identitasnya seorang Eko Kun tadi bukan saudara Eko dengan banyak akunnya barangkali, ya, tapi juga Eko dengan triliunan neuron di kepalanya, dengan beratus-ratus miliar data DNA di dirinya, yang teknologi sudah bisa memetakan itu, dan kemudian kamu terurai. Jadi pada waktu secara digital kita membengkak, secara biologis kita terurai. Ini masalah. Ini masalah filosofis, ya. Saya tadi pagi baru baca buku bahwa filosof akan menjadi profesi yang akan dibutuhkan lebih laku daripada ahli AI ke depan ini. Karena persoalan-persoalan filosofis, etis itu akan menjadi persoalan-persoalan praktis sehari-hari. Jadi menurut saya ini juga harus menjadi perhatian. Ketika pandemi, kita dipaksa hari ini untuk percaya data. Saya sebulan lalu ketemu Pak Doni Monardo ya, Eko sama Sahal. Dengan adanya new normal, setiap kota itu nanti akan punya data loh. Setiap jam 10 malam diperbaharui. Kota Bogor, jam 10 malam, merah lampunya. Sehingga harus diputuskan besok nggak ada kegiatan. Besok jam 10 malam masih merah. Lusa masih merah. Baru minggu ke depan setelah nggak ada kegiatan, lampunya oranye atau hijau. Oh, berarti diputuskan bahwa sudah hijau, sudah aman berkegiatan sekolah, ke pasar, kegiatan pengajian, misa, kebaktian, olahraga. Harus sudah hijau. Berapa hari hijau, kuning. Oke. Jam 10 malam kuning. Harus diputuskan. Kita akan normal atau new normal. Oke, nggak apa-apa. Kuning masih normal. Tiba-tiba seminggu lagi lampunya pada satu malam merah. Oke. Harus rapat nih Bupati dengan DPRD. Dengan kelompok-kelompok ormas. Sudah merah, kita putuskan. Besok nggak ada kegiatan. Setiap kota, setiap kabupaten di Indonesia dan seluruh dunia nantinya, hidup harus dengan lampu, bayangkan Eko. Lampu dari data. Ini kan satu soal yang kita di negara tropis nggak pernah alami itu ya. Bung Sahal pernah kuliah di Amerika, saya pernah di Inggris, kita kan dulu selalu lihat, besok cuaca, ya, akan dingin atau enggak. Di Inggris suhunya akan berapa, di London atau di Cambridge akan berapa suhunya. Oh, ternyata menurut ramalan cuaca suhunya akan -5. Berarti saya harus siap-siap pakai baju tebal.
atau besok suhunya akan 15 derajat Celcius. Oke, berarti sudah harus bisa pakaian biasa lah ya. Itu kan musim kan ya. Dan kita di negara tropis nggak pernah ngalami itu. Hari ini di negara tropis, di semua musim harus itu. Bukan ramalan cuaca, tapi ramalan yang ditunjukkan oleh lampu yang diperbarui tiap jam 10 malam oleh Satgas anti COVID. Kita harus pakai data kan? Gitu loh kira-kira. Ya. Mas Budiman, dari beberapa penjelasan tadi, asumsinya bahwa COVID ini itu berlangsung panjang. Seolah-olah itu semua berlangsung terus, dan apakah kemudian misalnya teknologi menemukan, kita akan kembali lagi seperti kondisi-kondisi yang kemarin sebelum COVID, atau memang ada perubahan sama sekali? Oke, terima kasih. New normal itu bukanlah periode transisi. New normal itu infinite. New normal itu enggak. New normal itu sebenarnya adalah sebuah cara untuk bilang bahwa, maaf ya, sorry, krisis is our new normal. Krisis is our new normal. Jadi, ini situasi yang tak berenggak. Yang namanya new ya, new bukan transisi. Namanya normal, bukan transisi. Dia sudah kenormalan baru. Jadi memang kita harus sudah bisa membiasakan diri dengan cara-cara baru yang mana nggak bisa lagi ngariung, ngumpul, ya rame-rame seperti dulu. Karena setiap rame-rame, suatu kota rame-rame berapa hari, akan merah lagi lampunya. Kira-kira begitu. Mungkin bisa akan seperti normal 3 hari normal deh. Bisa kebaktian, bisa ke misa, bisa ke sholat Jumat, sholat jamaah 3 hari. Tapi kalau ngumpul-ngumpul, nyebar lagi virusnya, ya malamnya jam 10 lampu merah lagi. Jadi besok nggak ada sholat jamaah lagi, nggak ada nonton bola lagi, nggak ada party lagi. Ya gitu lah. Itu normal. Seperti orang-orang di luar negeri. Tapi gimana kalau misalnya nanti virusnya ditemukan? Apakah new normal yang infinite, yang dianggap infinite itu masih tetap berlaku? Sekali lagi tambahannya adalah jika dan selama kita menemukan vaksin. Kebetulan kita di Inovator ada 2 orang yang riset vaksin ini di Oxford. September akan diproduksi massal, tapi itu baru di Inggris dan di Eropa. Tapi ternyata maaf ya, itu masih baru berlaku bagi ras Caucasoid strain-nya. Untuk ras Asiatik, ras Mongoloid, itu belum ketemu karena dicurigai virus ini strain-nya beda-beda antar ras. Yang ditemukan di Oxford baru untuk ras Caucasoid. Uji cobanya juga di kota Oxford, Caucasoid, ya kan? Akan bisa menyumbang pada inovasi vaksin baru dari ras Mongoloid jika klinik-klinik di Indonesia mengumpulkan data dan nyetor datanya sehingga kemudian dibuat varian-varian vaksin yang pas untuk ras Mongoloid. Itu pun kalau ras Mongoloid berarti cuma Indonesia tengah ke barat. Bagaimana dengan Melanesia, Maluku, NTT, ya, Papua? Tentu harus ada data-data dari klinik sana. Artinya apa, teman-teman? Di era sekarang namanya data itu harus terbuka, kolaborasi, nggak boleh ada nasionalisme data, nggak boleh ada chauvinisme data. Karena ini upaya global, karena yang krisis kita hadapi krisis kemanusiaan. Nah, strain yang dikembangkan di Oxford itu baru memang kebaikan untuk Caucasoid. Di uji coba untuk Caucasoid. Untuk orang-orang di Oxford diuji coba berapa ratus orang pada waktu itu. Sudah berhasil, akan diproduksi September oleh pabrik AstraZeneca di Cambridge. Mereka akan menjadi sole distributor, seperti itu kira-kira. Jadi kalau kita ingin vaksin ini juga pas untuk orang Melayu, pas juga untuk orang Melanesia, data klinik dari pemeriksaan kita juga harus disetor. Nah sekarang politik kita bagaimana tentang data genomik dari manusia Melayu dan manusia Melanesia di Nusantara ini, kita mau nggak? Kecuali kalau kita mau bikin riset sendiri. Saya dengar Eijkman sudah melakukan itu, cuma kita nggak tahu perkembangannya. Lembaga biologi molekuler Eijkman yang di RSM itu, kalau memang mereka lagi mengembangkan riset itu, pertanyaan berapa lama? Ya, berapa lama? Jadi kalau yang di Oxford udah jadi sih ya, tinggal diproduksi. Nah, jadi apakah kita akan sendiri mulai dari nol,
atas nama nasionalisme data genomik, atau atas nama humanisme, ya sudah, kita bandwagon aja, ikut aja, sudah ada, tekniknya kan sudah ada tekniknya. Tinggal dimasukin data-data yang Mongoloid dan Melanesia. Saya kira itu. Tantangan kita ini akan menjadi perdebatan ideologis dan politis oleh DPR. Eksekutif juga harus mikir kayak giniin loh. Tentang individualisme, tentang privasi data, nasionalisme data, itu akan menjadi satu yang sangat dipertanyakan di era ketika kita harus cepat mengatasi vaksin. Kalau kita nggak mau lama-lama, hidup kita diatur oleh warna lampu yang tiap jam 10 malam tadi itu. Jadi antara kita diatur warna lampu atau kita pakai individualisme data, nasionalisme data. Saya kira itu. Ya, Gawat juga ya. Sangat menarik. Jadi ke depan ini memang problem kita atau diskusi-diskusi kita akan banyak diisi oleh diskusi filosofis ya. Diskusi-diskusi ke akar lagi gitu loh. Bukan mendiskusikan hal-hal, tapi lebih pada hal-hal filosofis. Dan nggak salah. Iya, betul. Di Filosofis. inovator itu bukan kumpulan saintis, nggak boleh, ini kumpulan inovator. Jadi filosof, budayawan, antropolog, psikolog, politisi, harus ngomong dengan ahli bioteknologi, harus ngomong dengan ahli neuroscience, harus ngomong dengan ahli rekayasa genetik, harus ngomong dengan ahli quantum computer, harus ngomong dengan data science, anak muda Indonesia. Ngomong, ini soal ini besar, nggak bisa diselesaikan oleh para rekayasa genetik, nggak bisa. Antropolog harus ngomong, filosof harus ngomong dong. Apa yang mau kamu kontribusikan? Karena ini semuanya itu akan berlaku secara sosial. Ini masyarakat dalam jumlah besar akan menjalankannya. Nggak bisa kamu serahkan pada seorang data scientist yang dingin ya. Kalau seorang budayawan nggak diajak ngomong. Saya kira itu ya. Hal-hal dasar harus kita diskusikan sembari algoritma terus dikembangkan, aplikasi ke aplikasi terus dilakukan, dan sambil kita ngasih hal-hal etis agar algoritma itu tidak menjadi pembunuh berdarah dingin, tapi rekomendasi-rekomendasinya jangan cuma logis dan masuk akal, tapi juga etis ya. Menurut saya itu penting. Karena kita manusia ya, human being ya. Saya kira itu. Kita nggak cukup dengan logika, kita butuh juga rasa nyaman, kita butuh juga keindahan. Saya kira itu tantangan kita. Saya ajak Sokro TV mensosialisasikan itu dengan bahasa yang lebih populer. Ya. Ya, thank you. Masalah ada Ini lagi? Saya kira sudah cukup panjang lebar Bung Budiman menjelaskan. Ekonomi dan politik berubah juga, Sahal. Ekonomi dan politik berubah. Iya betul. Enggak, mungkin sebelum mengakhiri, Bung Budiman kan kalau tidak salah tadi bilang ada satu gambar yang ingin dia dijelaskan ya. Siap. Mau coba tolong dijelaskan nggak? Ya, nggak sedikit saya tayangkan. Oke. Oke. Ini mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Oh ya, itu gambar itu menunjukkan bahwa kita berbelanja, kita berdiskusi, kita ngobrol, kita bekerja, itu semuanya dilakukan di depan laptop. Mungkin Bung Sahal ingat buku klasik yang terbit tahun 60-an diterbitkan oleh Herbert Marcuse. Judulnya One Dimensional Man. Ya, manusia satu dimensi. Manusia satu dimensi. Sekarang kita menjadi satu dimensi. Apapun kita lakukan, nge-seks, belanja, ibadah, ngobrol, belajar, hiburan itu dengan cuma di depan laptop. Bayangkan kebosanan dan kejenuhan yang ditimbulkannya. Kalau Anda ingin menjadi pemenang di era sekarang, entah bisnis, entah politik, maka yang akan banyak diikuti adalah mereka yang mampu mengeluarkan manusia dari kejenuhan, dari kebosanan. So, be kreatif, be imajinatif. Jadilah kreatif, jadilah imajinatif, karena cuma itulah cara untuk membebaskan manusia dari kutukan manusia satu dimensi. Mengeluarkan manusia dari kutukan kebosanan, kejenuhan, maka bisnis, politik, budaya, atau apapun adalah yang bisa mengeluarkan mereka dari kebosanan, itu yang akan banyak diikuti. Jadi saya kira itu. Gambar itu mengatakan kita akan terancam dari situ kalau kita nggak kreatif dan kita nggak imajinatif. Saya kira itu saja sih. Ya, saya sih cuma mau bilang sama pemirsa Sokro TV, pada kita semua ya, kalau ingin survive dan ingin menjadi pemenang di era new normal, satu, imajinatiflah. Kedua, berilmu pengetahuanlah. Dan ketiga, bergotong royonglah, berkolaborasilah, bersolidaritaslah. Saya kira itu aja sih yang mau saya sampaikan. Mas Budiman luar biasa ini ngobrol. Ini baru pertama kali Sokro TV ngobrolnya sangat filosofis ini. Ngobrolnya sangat filosofis, tapi luar biasa.
Dan justru diperlukan kan. Sekarang kan memang yang dibutuhkan justru filsafat. Tadi yang disebut Budiman tadi. Iya, karena sekarang yang dibutuhkan filsafat, makanya coklat ini menempatkan Mas Sahal sebagai nggak salah, itu tepat itu. Terima kasih, obrolan kita panjang dan kita rasa cukup dalam ya. Teman-teman bisa memahami sosok Budiman Sujatmiko yang lain. Yang orang tadi sebagai tokoh politik, orang menanya sebagai tokoh reformasi, dulu pemimpin sebuah partai yang menentang Orde Baru. Ini sosok yang lain, filosofis, saintis, sangat sangat mempertimbangkan data dan kemudian punya pikiran-pikiran jauh ke depan. Saya rasa ini obrolan yang cukup menarik dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa realisasi, bisa diaplikasikan masyarakat. Mudah-mudahan. Kita nungguin karya-karya berikutnya. Terima kasih, Budiman Sujatmiko. Ya, sama-sama. Makasih untuk Sokro TV. Ya, terima kasih. Terima kasih dan salam.